Halo. Hai. Halo. Halo Dunsanaka Sadonyo. Selamat datang di Bincang Budaya. Bincang Budaya episode Episode Sumatera Barat. Kata yang mendeskripsikan Sumatera Barat. Padia. Cadia. Sumatera Barat itu panca. Tago. Abu tuh apa? Tago itu artinya ini kuat, tegas gitu. Bahkan bagaimana Itu namanya suntiang. Suntiang. Kalau nggak salah itu Suntiang. Suntiang. kami ini didirikan oleh Kalau nggak salah itu namanya pendirinya Yazid Rajo Mangkuto. Bapak Yazid Yazid Rajo Mangkuto. Bapak Yazid Rajo Mangkuto. Bapak Yazid Rajo Mangkuto. Syria dan Sunda adalah Penyambung silaturahmi. Untuk ini menjalin silaturahmi. Namanya itu sebagai penyambung silaturahmi. Penyambung silaturahmi dan kekeluargaan. di dalam suatu ruangan yang dilakukan oleh masyarakat. Disebut dengan makan bajamba. Makan bajamba. Makan bajamba. Nasi bajamba. Bukan. Makan bajamba. Nasi bajamba. Halo, ketemu lagi di Nawat. Kembali lagi di Bincang Budaya, melihat Indonesia dari lensa seni dan budaya. Kenalin, nama aku Alan Sisabel dan rekan aku. Halo semuanya, kenalin nama aku Iqbal Zokrafiandi, bisa dipanggil Iqbal atau Iqbal. Dan di Bincang Budaya episode kali ini aku akan menemani Abel nih untuk mau ngobrol-ngobrol bareng bersama narasumber kita yang sangat kece-kece ini. Bener banget, kemarin kita udah ngelaksanain Bincang Budaya episode bersama teman-teman dari Omda Papua Bal. Nah, episode kali ini kita nggak kalah keren dari episode kemarin karena kita bakal ngundang dari teman kita nih. Gue nggak nge-spoil dulu deh, kayaknya lo harus nebak sih. Episode kali ini kita ngundang siapa? Berarti lu mau ngasih gue tebak-tebakan gitu ya? Boleh. Bentar. Ya, ini gue kasih clue deh. Biasanya ini daerahnya suka masak makanan rendang. Kalau lo nggak tahu, Rendang. ya rendang. Kalimantan. Salah. Kalimantan. Daerah mana? Biasanya kalau dilihat dari peta Indonesia, biasanya sebelah barat. Barat tuh kalau salah lagi Sulawesi. salah. Sulawesi Tengah ya? Iya. Oh, dekat barat Kalimantan. Lampung. Dikit lagi mendekati Lampung. Sumatera Barat. Oh, iya. kita lama-lama kita manggil teman-teman kita dari Sumatera Barat. Halo teman-teman. Halo semuanya, apa kabar? Halo Iqbal. Duduk teman-teman. Silakan duduk. Biasanya kalau Omda Sumatera Barat ada namanya nggak? Ada ya. Namanya IPMM. Oh, IPMM. IPM itu singkatan dari? Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Minang Bogor. Oh, oke, baik. Oh, jadi kalau misalnya yang nggak orang Sumatera Barat berarti nggak boleh masuk Omda itu ya? Bisa dibilang. Oh, bisa dibilang nggak boleh. Sumatera Barat. Oh iya, ini aku mau nanya by the way ya, kan kita kan udah kemarin tuh libur sempat 2 minggu gitu kan. Kalian tuh pulang kampung atau ada di sini sih? Siapa nih yang mau jawab nih? Duluan. Kalau aku sendiri sih kemarin mudik ya, pulang kampung. Oke. Mudik sampingnya Oh, aku kebetulan gak ke Padang, tapi mudiknya ke Sulawesi. Sulawesi, sampingnya lagi. Kalau aku kebetulan mudik sih, mudik. Dan yang cowok sendirian. Sama juga mudik. Mudik juga. Abel, kamu kemana? Kemarin gue mudik, tapi ke Jawa juga. Oh, Jakarta bukan? Jakarta, benar. BTW, Ibal, sebelum kita lanjutkan, kita boleh kenalan dulu nggak sih Oh, sama boleh. teman-teman ini? Mungkin yang sebelah kiri dulu. Boleh. Halo teman-teman semuanya, Iya. kenalin nama gue Nasyo Nuzumi, biasa dipanggil Shiwa. Gue dari Departemen Ilkom. Halo Siwa. Halo, kenalin semuanya. Gue Aliyah Maharani, biasa dipanggil Alia dari Departemen Agribisnis. Oke, halo Halia. Oke, sebelahnya. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin nama aku Latifah Trizeri, biasa dipanggil Tifa. Aku dari Departemen IKK. Oke, halo Latifah. Sebelahnya. Halo semuanya, gue Fadil dari Departemen Agribisnis.
Oke. Kita udah kenalan nih. Tapi Abel, aku kayaknya Iya, terus ada Latifa dan Fadil. Ya, kita kenalan dulu lah. Oh begitu. iya. Tapi Abel, aku tuh mau mencoba kemampuan berbahasa Padang sedikit. Ah, boleh. Oh, orang Padang juga. Agak Padang, dibilang kayaknya mentang-mentang orang Padang tuh itu kayak Oh ya, enggak semua imbuhan. Jadi Oh. gini Bel, kan walaupun orang Padang tapi ya lama menetap tuh di Depok ya, tapi kan Iya. coba-coba sedikit lah ya bahasa Padang. baik. Kayak apa kabar? Laibana coy itu. Batu Abana. Itu artinya apa? Betul. Kebetulan bicara orang Padang nih aku kayak biasanya orang Padang tuh kalau misalnya aku ke Padang tuh ditanyain kalau ketemu sama orang sukunya apa gitu, kayak bahasa Padang tuh sukunya apa gitu kayak aku mikir apakah sepenting itukah suku kita tanyakan gitu kan. Jadi aku penasaran nih sama teman-teman di sini, sukunya apa sih? Kalau gue Caniago. Caniago. Kalau gue Patapang. Kalau gue Melayu. Gue Tanjung. Melayu. Melayu juga. Oh, jadi setiap kabupaten kota tuh ada sukunya masing-masing. Iya. Beda-beda. Nah kalau misalnya di Batang Kapas itu tuh ada suku Caniago, ada Koto ya, Koto, Melayu, sama ada dari B apa tuh namanya? Pokoknya itulah ya, pokoknya itu tuh kita kumpulin dan terus konon katanya kalau misalnya nikah sama suku tuh katanya nggak boleh ya. Sebenarnya gimana ya? Itu kan emang adat dari lama gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sekarang pun masih banyak kok yang nikah sesama suku. Oh berarti kita boleh nikah sama suku? Oh gitu. Maaf. Siapa tahu udah punya pacar gitu kan. Maaf ya. Oh iya. Nih ya. Oke, aku tadi kita udah bicara tentang sedikit suku-suku, berarti kita saudara sesuku. Oh, berarti kalau misalkan satu daerah itu bisa dibilang satu ada keluarganya gitu ya? Iya Saudara jadi gitu. kayak kalau misalnya sesuku tuh hitungan kayaknya satu darah gitu kan, dari situ tuh kayak udah langsung saudara gitu. Di Padang kalau di Sumber itu dipanggilnya Sana. Iya sana. Iya. Jadi kayak kita tuh sesana gitu. Iya, kita tuh sesana. Nah, jadi kalau misalnya dia mau main ke rumah gue ya nggak apa-apa karena sesana gitu. Soalnya di adat tuh emang kayak gitu. Oh, baik. Oke, nih tadi kita juga udah bicara tentang tadi kan suku-sukuan gitu kan. Itu aku mau bertanya juga nih, kalian tuh kalau misalnya tradisi yang ada di Padang kan itu kan kira-kira daerah kalian tuh mungkin keluarga kalian ya. Ada nggak sih tradisi ketika Setiap lebaran nih tahun setiap gitu. tahunnya gitu? Yang lebaran Biasanya kan lebaran tuh kalau misalnya kalau di Kalimantan gimana nih kalau di Kalimantan? Kalau lebaran? Kalau kebetulan gue gak lebaran, tapi gue Jadi kan dia pernah itu kan datang ke rumah orang gitu kan? Iya. Temen gue biasa nanti selesai sholat yang pagi itu Idul Fitri. Sholat Id itu nanti ngumpul bareng, terus nanti silaturahmi sungkem-sungkeman. Bener kan? Nah bener kayak gitu. Nah kurang lebih kalian kayak gitu juga atau ada tradisi bareng keluarga yang lainnya? Kalau secara keseluruhan sama sih ya, Iya, sama dari sungkeman juga. Mungkin ada penambahnya tuh kayak kalau kita tuh remaja-remaja sekitar rumah itu tuh ikut yang namanya malam takbiran gitu. Iya, keliling Iya. Keliling. Iya. Pakai obor. Iya. Obor bener-bener waktu itu gue juga pasan pertama kali pulang ke Padang itu pasan malam takbiran banget tuh ada orang-orang keliling pakai obor terus di depan rumahnya itu ada lilin. Sama beda itu. Iya, dulu Iya kan depan rumahnya itu ada lilin gitu. Oh, sekarang udah jarang ya. enggak, jadi kayak Di pagar tuh ada lilin gitu. Kalau enggak ada batok-batok kelapa gitu di situ dibakar. Nah ya gitu. Kalau gue tuh waktu itu di situ sih gue ngeliat berapa kayak wah unik banget. Tapi belakangan ini karena gue juga kemarin pulang tuh kayak gak ngeliatin ada tradisi itu juga sih. Tapi kalau misalnya di Padang itu ada perbedaan gak sih kan kayak di sini kan ketupat sayur itu pakai apa namanya? Opor ayam gitu kan kalau di sini. Nah, kalau misalnya di Padang sendiri tuh kayak gimana sih ketupat sayur tapi ketupat sayur? Iya, katupe. Oh iya katupe sayur. Lapar mungkin ya. Coba katupe sayurnya bagaimana sih kalau misalnya di Padang tuh? Oh, ketupat sayur mungkin kalau gue lihat ya di sini kurang lebih sama gitu. Cuman bedanya di rasa. Oh dirasa. Ya, kalau di Padang tuh lebih pakai santan banget, jadi lebih kerasa asinnya, lebih kerasa Rempahnya ya? rempah-rempahnya itu. Tapi gue percaya sih kalau orang Sumatera Barat, Padang tuh lidahnya lebih ngerasa gitu. Betul banget. Karena makanannya tuh emang
racikannya medok gitu. Betul banget. Kayak orang sini tuh bilang kenapa sih orang masakan Padang tuh terlalu medok banget karena ya bumbunya Iya, itu. bumbunya. Padahal santanan tuh sama segitu-segitu juga tapi bumbunya itu loh kayak rempah-rempahnya itu banyak banget. Betul. Lagi rendang, jangan sampai lupa Kalau Lebaran. Rendang itu salah satu makanan sudah terinternasional. Sudah dari internasional. Sumatera Barat. Tepuk tangan keren. Nah, gue mau nanya perbedaan. Nah, ini tentang masakan Padang ya. Kan kalau di sini tuh di luar Sumatera Barat kan disebutnya rumah nasi Padang. Rumah Padang, rumah makan. Terus kalau kita mau beli nasi Padang. Oh, gue tahu nih masuk di Bilangnya mau beli nasi Padang juga nggak atau apa gitu? Kan Mio kalau di Mambali. daerah sana ngomongnya nasi Padang juga. Kalau di Padang enggak sih. Kalau biasanya kita nyebutnya tuh nasi bungkuy. Iya, nasi bungkuy. Jadi kalau bungkuy itu bungkus. Bungkuy. Tapi kalau di Padangnya disebut sama nasi bungkuy gitu. Jadi bisa dibilang kayak beli nasi bungkuy cete. Iya, bicara tentang unik nih ya. Di Padang itu makanan murah-murah banget ya. Aku beli sate 3.000 tuh dapat loh. Bisa. Itu beneran dapat. Iya, beneran. Kayak apakah dia tidak rugi? Ya namanya juga jualan gitu kan. Pasti kalau misalnya dia rugi kenapa dijual gitu kan? Pasti dapat untung gitu kan. Tapi ini tuh kayak nasi goreng beli 2.000, gado-gado beli 3.000, sate beli 3.000 tuh dapat kalau di Padang itu. Porsinya sama. Porsinya ya Kurang beda lebih lah ya, tapi kurang lebih kayak emang beda sih. Kalau misalnya di sini kan 10.000 gitu kan, isinya ada 5 sate, Ya. 5 sate gitu sama lontong gitu, tapi isinya banyak kan. Tapi kalau misalnya di sana tuh isinya kayak ayam itu juga potongan juga beda sih menurutku. Dia tuh kayak potongan ayam suwir ya. Iya, Tapi kotak-kotak dadu gitu, iya. Kan kalau misalnya di sini kan tipis-tipis gitu kan. Nah, tapi kayaknya pernah lihat yang di barat tuh. barat tuh beda lagi. Kalau di barat tuh tipis-tipis nggak sih? tapi kalau di Bara itu fun fact-nya yang jual orang Padang tau. Iya. Iya. Jadi Banyak lagi ya. Kiri nggak sih? Iya benar. Tapi kan sate Padang tuh ada nasi goreng tuh. Iya. Nah itu tuh yang jual orang Padang. Heeh. Wow. Kenalan nggak? Siapa tahu gitu kan sesuku juga gitu. Nah, kalau saya suku sanak betul sanak dikasih gratis. Bisa jadi di doublein. Betul banget. Kalau orang dapat 2 kan? Iya benar. Bayarnya 1 dapat 3. Bisa dapat 3. Bisa dapat 3 mungkin ya. Oke, ini aku mau nanya lagi nih. Tadi kita udah tentang makanan juga, tradisi juga. Ke tempat nih ya sekarang. Kalau misalkan ada, ntar dulu, ini tuh ada pertanyaan menarik banget, ini pertanyaan banget yang teman-teman semua pertanyakan gitu. Kan yang kita ketahui bahwa di daerah Jawa gitu kan, Jawa tapi masih Sumatera bagian kayak Lampung itu kan masih ada Indomaret sama Alfamart ya. Nah, kalau misalnya di Sumatera itu kalau katanya itu nggak ada gitu, nggak khususnya Sumatera ini ya, Sumatera Barat, katanya itu nggak ada Alfamart atau Indomaret gitu, adanya warung-warung ya supermarket yang punya mandiri gitu. UKM di sana ya. Atau gimana? Nah itu gimana tuh kayak pengganti dari dua usaha tersebut kayak warung atau market? Benar sih, kalau misalnya di Sumatera Barat tuh nggak ada yang namanya Indomaret atau Alfamart gitu. Nah kalau sebagai penggantinya tuh kita punya namanya Minang Mart. Minang Mart. Acia Mart juga Bang ada. Acia. Nagari Mart juga ada. Ada Budiman juga, ada Citra Swalayan juga. Itu kan jadi kayak banyak gitu. Iya banyak. Jadi kayak Alfamart. kalau di sini bis mau ke Ciamis Beda. Kalau ini Budimannya emang kayak toko, emang kayak Alfamart, ya minimarket gitu. Itu bagus sih. Berarti itu dia tuh mengangkat UKM, mengangkat bener, UKM dari orang-orang orang-orang yang sekitar bener. gitu. Oh iya, Masjid Sumatera Barat tuh terkenal banget loh. Dia tuh luas Apa banget, namanya, apalagi kalau misalnya dari atas ya, dari pesawat itu dia bener terlihat sangat megah. Terus ya kan orang rumah-orang kecil-kecil gitu, tapi nggak tahu kenapa kalau masjid itu kayak gede aja gitu. Kok bisa ya? Karena kalau nggak salah ya arsiteknya yang apa sih mendunia gitu loh. Pernah baca nggak yang aku pernah baca di Instagramnya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di Instagramnya Bapak Sandiaga Uno. Jadi arsitek yang bikin apa Masjid Sumatera Barat ini tuh kayak udah mendunia gitu. Karena apa sih masjid terkeren di dunia? Iya benar banget. Itu di daerah mana itu? Itu di Kota Padang. Oke, tadi kan udah nanya mengenai wisata dan lain-lain. Nah, gue mau nanya mengenai adat. Nah, jadi gue tuh pernah dengar dari teman gue yang lain, kalau misalkan cowok di adat Minang, ini koreksi gue kalau salah ya, itu dalam prosesi pernikahannya itu ada yang namanya cewek membeli cowoknya.
untuk ke prosesi pernikahan. Nah itu tuh maknanya apa dan apakah di setiap suku yang ada di Sumatera Barat itu melaksanakan hal seperti itu? Oh iya, buat itu ya. Sebenarnya gue juga kurang tahu sih ya, kurang tahu lebih spesifiknya gimana, lebih detail gimana. Karena yang pertama, gue juga belum nikah dan belum tahu adat itu sama sekali. Dan yang kedua, badan itu emang udah jarang yang namanya tradisi kayak gitu. Tapi dari riset yang gue dapetin gitu ya, ada beberapa di daerah, tapi itu bukan kayak dibeli gitu. Jadi itu kayak kesepakatan antara mempelai pria dan wanita buat naruh harga. Nah nanti duitnya ini itu dipakai buat rumah tangga mereka gitu, rumah tangga mereka. Dan itu pun namanya ini uang bajapui. Oh iya, uang bajapui. Iya, uang jadi manjapui. kayak menjemput. Iya, betul. Udah pintar bahasa Padang ya, Bel? Apa mau cari orang Padang juga? Boleh. Belum nikah katanya? Oh iya. Oke, berarti itu kayak itu kalau dulu di suku apa biasanya kayak yang uang menjemput. Iya, kalau aku sih kurang tahu ya, karena mungkin nggak ada informasi lebih jelas gitu. Tapi mungkin buat di beberapa daerah itu ada di beberapa daerah pesisir, misalkan kayak di Padang Pariaman atau di Pariaman, atau bisa lebih banyak tuh di ini pesisir selatan. Itu juga ada. Oh ya sedikit juga nih, kan saudara aku kan juga ada yang mau menikah gitu kan. Dia tuh ada yang namanya naik pisang gitu, atau pisang kesapi. Apa tuh? Itu apa ya? Naik pisang. Itu daerah mana? Pisang apa? Naik pisang itu kayak yang ceweknya itu naik pisang atau pisang kasapi gitu kayak jadi kayak mempelai wanitanya itu sebelum menikah itu membawa Pisang. apa sih kayak om-omnya gitu ya, apa namanya? Keluarganya. Mamanya membawa mamanya terus ke rumah mempelai cowok ini, terus dia tuh bawa pisang gitu. Ada salah satu pisang gitu, entah pisang itu digulai atau pisang setandan gitu. Gue pernah denger sih, pernah dengar tradisi itu, cuman kalau dari akunya kurang informasi. Jadi maknanya menaik pisang itu apa? Menaik pisang itu. Tapi kalau misalnya apa sih namanya? Kalau biasanya kalau aku dengar, kalau mau menikah itu kayak emang ceweknya yang ke rumah cowoknya. Iya. Ceweknya membawa om-omnya. Jadi kalau misalnya di Padang, om-om itu namanya nenek mama. Nenek mama. Jadi nenek mama ini yang ngomong nih ke si lakinya ini, kayak lu beneran mau anak gue gak? Gitu. Iya, biasanya kayak gitu. Oh iya. Kalau nggak salah ya. Iya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita tutup segmen kali ini. Nanti selanjutnya kita bakalan seru-seruan, lebih komunikatif lagi. Kita main games mengenai bersama teman-teman dari Sumatera Barat. Iya, mengenai Indonesia dan Sumatera Barat sendiri. Nah, semoga teman-teman yang menonton dapat mengambil keseruan, hikmat, dan cerita-cerita mengenai kebudayaan adat, terutama dari Sumatera Barat sendiri. Dan aku Abel, selaku MC dari Bincang Budaya episode Sumatera Barat, izin pamit dan undur diri. Dan rekan saya, Karena Abel udah ngomong bahasa Indonesia, jadi aku berhubung aku lahir juga di tanah Padang ya, penara Sumatera Barat. Aku mau bicara coba pakai logat Padang sedikit, tapi kalau misalnya salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Boleh. Oke semuanya, awak Iqbal Zaltafiandi izin pamit dari Bincang Budaya episode 2 kali ko. Wassalamualaikum. Udah kali ko kan. Dan Iqbal Zaltafiandi selaku MC Bincang Budaya episode 2 kali ko izin pamit undur diri. dan buat teman-teman sekalian, nantikan episode selanjutnya di Bincang Budaya, Melihat Indonesia dari lensa seni dan budaya. Yang pertama, ikon Padang yang dihadiahkan oleh Ratu Belanda adalah 1, 2, 3, 4, 5. Pahlawan yang lahir dari kota Bukit Tinggi 1, Imam Bonjol. Tarian Padang yang digunakan untuk menyambut tamu di acara pernikahan. Tari Pasambahan. Benar. Sebutkan makanan khas Sumbar kecuali rendang. 1, 2, 3. Sama lanjut anak. Betul. Next. Sambung lagu berikut. Kampuang nan jauh di Mato. Selesai baku lilian. Tangan aja kawan-kawan. Yeah, benar. Tradisi
hasil panen yang diberikan Tuhan dinamakan? 1, 2, 3, 4, lanjut. Upacara yang digelar setiap hari Asyura atau tanggal 10 Muharram adalah 1, 2, 3, 4. Upacara ngaben merupakan upacara yang berasal dari daerah Balik. betul. Next. Tari yang berasal dari daerah Aceh. 1. Sama. Benar. Bahasa Mentawai merupakan bahasa dari daerah 1. Benar. Bangunan khas Sumatera Barat dinamakan Rumah Gadang. benar. Nama beserta gelar rektor IPB University adalah Aduh, Profesor Satu. Dr. Arif Satria 1, 2, 3, 4. Benar. Yeay. Tahun datang menjadilah buah hidup. Kabayang kampung sampai bermain masa dulunya. Rindu mana pun menyesal diri. Siang jam malam sama larui. Andai badan pulang ke kampung andai naik cinta. Andai badan pulang ke kampung andai naik cinta. Ondel kandung usai sokan dere disiko. Kolahi untung suratan Tuhan kabake ambo. Di hari raya tahun ketibo jenai pulau minanto bundo. Joto baru kilenya ranca sirah warnanya. Joto baru kilenya ranca sirah warnanya. Oi busana